Perkenalkan, nama saya Yohanes Alvan Wijaya Irawan. Di sini saya bersama rekan saya, Reynold Kunarto. Di sini kita akan memaparkan games kami yang telah kami desain selama 1 bulan ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami memperkenalkan karya kami ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu, apakah dari Bapak Ibu yang ada di sini sudah memiliki anak, terutama umur TK hingga SD? Jika kita mengamati mereka, apa yang dilakukan mereka mulai dari bangun pagi hingga malam nanti? Apakah mereka belajar ataukah mereka bekerja untuk mencari uang? Tentu tidak, Bapak Ibu. Mereka mempunyai suatu kegiatan, yaitu bermain. Mungkin dari salah satu Bapak Ibu ada yang malah memarahi anak karena mereka hanya bermain dan bermain. Tapi perlu diingat Bapak Ibu bahwa anak-anak dari umur TK hingga SD, mereka hanya mencari satu, yaitu mereka hanya mencari kebahagiaan. Tapi di sisi lain, Anda ingin anak Anda bisa membaca, bisa menulis, dan juga bisa berhitung. Oleh karena itu, Anda menyekolahkan anak Anda ke dalam TK dan juga SD. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang sekarang menjadi pertanyaan adalah, apakah anak-anak Anda bahagia di sekolah itu? Atau malah mereka menjadi tertekan dengan adanya mungkin guru-guru yang galak atau materi-materi yang susah untuk dimengerti oleh anak-anak kecil? Nah, Bapak Ibu sekalian, hal ini yang bisa mengancam masa depan anak-anak Anda. Jika anak-anak tidak bisa menikmati sekolah, mereka bisa menjadi trauma untuk pergi ke sekolah. Hal ini yang tidak baik untuk kesehatan mental seseorang anak. Tapi Bapak Ibu, saya di sini bukan untuk mengajari Anda tentang bagaimana cara mendidik anak Anda. Saya di sini ingin memberikan suatu inovasi dan juga terobosan yang akan menguntungkan Anda dan anak Anda tentunya. Di satu sisi, Anda ingin anak Anda bisa membaca, bisa menulis, dan atau mungkin bisa berhitung. Tapi di sisi lain, anak Anda hanya ingin bermain, dan bermain. Nah, kenapa dari dua konsep itu, belajar dan bermain, tidak kita satukan dalam sebuah game, di mana mungkin Anda dan anak Anda bisa bermain bersama, sehingga Anda bisa melihat perkembangan anak Anda melalui mata Anda sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam sebulan ini kita telah berusaha melakukan penelitian dan juga pengembangan untuk membuat suatu game. Nah, game untuk anak terutama umur 4 hingga 10 tahun diperlukan game yang simple agar anak-anak bisa memahami dan juga anak-anak bisa bermain game tersebut dengan mudah. Nah, di sisi lain game tersebut juga harus bersifat fun dan juga educating. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, izinkanlah kami untuk menjelaskan lebih lanjut apa itu game kami, Smash Them dan Guess Them. Bapak Ibu sekalian, saya Reynold Kunarto dan saya ingin menyampaikan konsep game yang kita buat ini. Ya, seperti rekan saya bilang tadi, nama game kita adalah Smack 'em and Guess 'em. Lalu game ini itu simple, ya, mudah dimainkan dan tidak terlalu rumit untuk yang target kelompok kita, yaitu TK dan SD, anak-anak TK dan SD. Lalu educating, ya, untuk mengajari anak-anak belajar matematika dan bisa menghitung dengan cepat. Lalu tidak lupa juga, ini kan game ya, harusnya fun dong, harus fun ya. Lalu kartu-kartu yang kita gunakan itu apa aja? Nah, kartu-kartu yang kita gunakan tidak banyak ya, ada kartu angka dari 1 sampai 10, lalu simbol pertambahan dan pengurangan, ya itu saja ya. Jadi masih belum ada perkalian atau pembagian karena mungkin itu masih terlalu susah untuk anak SD atau TK, nanti terlalu kerumitan. Lalu ini adalah desain kartunya, bagian belakang. Jadi kartu yang kita gunakan dalam permainan itu terdapat 40
kartu angka. Jadi setiap angka itu terdapat duplikat 4. Lalu untuk yang simbol itu jumlah totalnya 10, jadi 5 kartu penambahan dan 5 kartu pengurangan. Untuk desain packaging, ini adalah desain packaging kami. Masih belum terlalu sempurna, mungkin kedepannya masih kami ingin kembangkan biar terlihat lebih menarik lagi untuk anak-anak dan membelinya. Selanjutnya untuk peraturan bermain atau cara bermainnya. Jadi ini permainan untuk 2-3 orang cocoknya ya. Tapi kalau mau 2-5 orang, nanti mungkin kesusahan untuk menghitungnya, soalnya nanti kebanyakan angka yang akan dihitung. Nah, cocoknya buat 2-3 orang aja. Jadi begini, setiap pemain itu dibagikan kartu angka sebanyak 5 kartu ya. Oke. Lalu setiap pemain dalam ronde 1 harus mengeluarkan wajib 1 kartu untuk permainannya dimulai. Nah, setelah semua pemain mengeluarkan kartu, seorang pemain mengambil 1 kartu dari tumpukan kartu simbol. Nanti ada kayak tumpukan kartu simbol yang nggak dibagikan ke pemain, jadinya cuma di meja. Nah, nanti salah satu pemain bergiliran membuka kartu itu dan taruhnya di meja. Nah, ini semua pemain tuh harus cepat-cepat untuk kalau mau menjawab harus cepat-cepat menaruh tangannya di atas kartu gitu, lalu menjawab. Dari yang pertama yang udah nyentuh duluan, lalu yang kedua, ketiga. Nah, kalau ada yang menjawab benar, berarti nanti dia yang menentukan hukuman ke pemain yang kalah. Jadi untuk simulasinya itu begini. Nah, pemain satu ngeluarin kartu satu angka gini, lalu pemain 2 ngeluarin lagi 1 kartu. Nah, kan udah keluar semua tuh 2 pemain ini keluar kartu angka. Lalu salah satu pemain mengeluarkan kartu simbol dari tumpukan kartu yang di meja nanti ya. Ini. Nah, kan ada plus, jadinya 1 plus 1. Nah, ini diantara kedua pemain harus cepat-cepat ini nepuk kartunya. Gitu. Nah, kan yang pertama kali nepuk kartu nanti yang jawab duluan, terus baru yang kedua baru jawab. Nah, kalau misalnya yang jawab pertama itu benar jawabannya, jawabannya 2, berarti pemain 1 itu menentukan hukuman bagi pemain 2. Nah, itu juga bisa untuk 3 pemain, kan jadinya ada 3 angka, jadinya ngambil simbolnya juga 2 kali. Nah, nanti tinggal cepet-cepetan deh tuh napok kartu. Oke. Lalu rekan saya akan menjelaskan hukuman-hukumannya yang kita sediakan ya. Tapi juga pemain juga bisa kok menentukan hukuman kalian sendiri, tapi kami ya sebenarnya untuk menyediakan saja hukuman itu apa saja, yaitu hukuman truth or dare gitu. Bapak Ibu sekalian, dalam setiap permainan selalu ada hukuman agar permainannya menjadi seru. Oleh karena itu kita telah mendesain beberapa hukuman agar anak-anak termotivasi untuk bisa berkembang agar dirinya tidak kalah. Nah, hukuman apa itu? Kita akan menggunakan konsep truth or dare. Kita akan menggunakan 10 truth dan juga 10 dare yang nanti akan dimuat dalam sebuah kartu, yang dimana setiap pemain yang kalah akan harus mengambil kartu dari tumpukan kartu tersebut. Nah, apa saja hukumannya? Salah satu contohnya adalah siapa cewek atau cowok yang kamu sukai. Nah, di sini anak-anak akan diajarkan untuk confess kepada lawan bermainnya, sehingga hubungan antara pemain satu dengan pemain lainnya dapat bertambah erat. Kemudian itu adalah hukuman dari truth.
Nah, kemudian hukuman DARE kita juga tidak membuat terlalu sulit, yang mudah-mudah saja seperti push up 3 kali atau coba tidak berkedip selama 30 detik. Nah, di sini hanyalah sebagian saja. Kita akan menambahkan lagi hukumannya menjadi 20. Jadi 10 true dan juga 10 dare. Kemudian hukuman-hukuman tadi akan dimuat dalam sebuah kartu, di mana dare akan berwarna merah dan juga truth akan berwarna biru. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk perhitungan biaya produksi, rincian yang pertama adalah kertas. 50 kertas art paper A4 adalah seharga 25.000. Kita telah melakukan perhitungan, satu kertas A4 bisa untuk membuat 10 kartu. Oleh karena itu, satu kartu berharga 50. Itu hanyalah kertasnya saja. Kemudian printing dan laminating. Printing dan laminating untuk satu kertas lembar diperkirakan akan seharga 1.500. Itu untuk satu lembar. Jika kita hitung per kartu akan menjadi Rp150. Kemudian untuk packaging, kita telah mencari info kepada berbagai macam percetakan. Untuk membuat packaging diperlukan biaya sebesar 1.000 per kotaknya. Nah, kemudian untuk satu kartu jadi kita bisa menambahkan tadi Rp50 untuk satu lembar. Untuk satu kertas kartu ditambah biaya printing dan juga laminating 150 menjadi 200. Jadi Rp200 untuk satu kartunya. Kemudian kita mempunyai total 70 kartu menjadi Rp14.000 untuk satu packagingnya. Nah, dari 70 kartu itu kita membutuhkan packaging yang seharga 1.000. Jadi 14.000 tambah 1.000 kita mendapat angka Rp15.000 per packnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita di sini ingin mendapatkan laba sebesar 5.000. Oleh karena itu, dari biaya produksi sebesar 15.000 ditambah 5.000 hasilnya mendapatkan 20.000. Tapi untuk teknik pemasaran kita menganggap bahwa 19.999 terdengar lebih menarik daripada hanya 20.000. Oleh karena itu kita hanya mengambil laba Rp4.999. Jadi untuk teknik pemasaran kita berpikir untuk membuat kartu yang limited edition. Jadi nanti di sebuah pack terdapat satu kartu yang di kartu di background belakangnya itu ada sebuah gambar karakter yang hanya muncul tuh langka gitu. Jadi dalam satu pack bisa terdapat satu kartu ini, atau enggak dalam satu pack tidak ada sama sekali. Jadi itu kartu dapat dikoleksi karena itu munculnya hanya langka begitu. Lalu kedua, kita akan mengendorse itu ke YouTuber anak-anak, yang sering ditonton oleh anak-anak. Dan tidak lupa juga kita membuat poster. Nah, poster-poster itu kita bisa tampilkan di toko permainan itu begitu. Saya Yohanes Alvan Wijaya Irawan dan saya Reno Purnato. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.